Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Apakah antara kalian di sini ada yang sudah kenal sama Ibu? Belum, Bu. Nah, sebelum memulai pelajaran hari ini, Ibu akan memperkenalkan diri Ibu. Perkenalkan, nama Ibu Fadila Dwi Cantika. Ibu berasal dari Desa Tanjung Harapan. Ibu di kelas ini mengajar pelajaran sintaksis. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Tidak, Bu. Nah, baiklah, kita akan memulai pelajaran kita, yaitu tentang sintaksis. Nah, ada yang sudah tahu apa itu sintaksis? Belum, Bu. Sintaksis adalah ilmu tata kalimat yang menguraikan hubungan antar unsur bahasa untuk membentuk sebuah kalimat. Nah, sintaksis itu dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu fungsi. Kedua yaitu kategori. Dan yang ketiga, peran. Ada yang tahu apa itu peran, apa itu fungsi sintaksis? Tidak, Bu. Fungsi sintaksis adalah kotak-kotak atau tempat-tempat yang memisahkan antara subjek, predikat, objek, dan keterangan. Contohnya di sini yaitu contoh kalimatnya: Ibu memasak nasi di dapur. Nah, ibu di sini sebagai apa, anak? Subjek. Ya, subjek. Memasak ini sebagai apa? Predikat. Ya, predikat. Nasi di sini sebagai Objek. objek. Di dapur ini sebagai Keterangan tempat. Nah, ya, dapur ini keterangan tempat. Apakah ada yang bisa membuat contoh lain? Nah, di sini Tidak ada, Bu. kenapa kalian belum mengerti ya? Belum, Bu. Nah, ibu ulangi lagi ya. Fungsi sintaksis itu adalah tempat-tempat atau kotak-kotak yang memisahkan antara subjek, predikat, objek, dan keterangan. Misalnya kayak gini. Kotak-kotak maksudnya yang dipisahkan ibu. Ibu ini sebagai subjek. Memasak ini sebagai predikat. Nasi ini sebagai objek. Nah, di dapur ini sebagai keterangan tempat. Nah, apakah kalian sudah mengerti? Ngerti, Bu. Coba kamu ke depan bikin contoh kalimat lainnya. Nah, coba kamu jelaskan. Kakak ini sebagai subjek, memakan ini sebagai predikat, kue ini sebagai objek, di kamar ini sebagai keterangan tempat. Nah, baik. Silakan duduk. Nah, apakah kalian sudah jelas yang dijelaskan sama temannya tadi?
selanjutnya kita lanjut dengan jenis fungsi sintaksis. Jenis fungsi sintaksis itu ada subjek, predikat, objek, keterangan, dan satunya lagi pelengkap. Nah, contohnya yaitu, contoh kalimatnya yaitu tadi pagi kami tidak sarapan. Ada yang tahu di mana letak subjek, predikat, objek, dan keterangannya? Ya. Nah, tadi pagi ini keterangan. Keterangan apa, anak-anak? Waktu. Ya, keterangan waktu. Keterangan waktu itu bisa juga pagi, sore, malam, dan siang. Kami ini sebagai apa, anak-anak? Subjek. Ya. Tidak sarapan ini sebagai apa? Objek. Keterangan. Sebagai pelengkap. Karena keterangan sudah ada di awal kalimat. Sampai di sini, apakah kalian sudah mengerti apa itu fungsi sintaksis? Mengerti, Bu. Apa kalian tahu apa beda objek dan pelengkap itu? Dari objek, ya, objek dan pelengkap. Ada yang tahu? Tidak, Bu. Nah, kalau objek itu dapat dipasifkan, tapi kalau pelengkap itu tidak dapat dipasifkan. Dan mengerti, anak? Mengerti, Bu. Ya, lanjut pengertian kategori sintaksis yang kedua. Ini. Ada yang tahu apa itu kategori sintaksis? Tidak, Bu. Pengertian kategori sintaksis yaitu jenis atau tipe kata atau gabungan kata dari fungsi sintaksis yang disebutkan di atas. Nah, yang di atas itu misalnya contohnya ini. Ibu memasak nasi di dapur. Nah, seperti ibu memasak nasi di dapur. Nah, ibu ini sebagai subjek kan? Nah, subjek. Ibu ini sebagai kata apa? Apa kata kerja atau kata benda atau kata depan? Nah, ibu ini kan sebagai subjek. Ibu itu sebagai kata benda. Kata benda yaitu nomina. Memasak ini sebagai kata Kerja. Ah, ya betul, sebagai kata kerja. Yaitu verba. Nasi ini sebagai kata benda. Nomina. Di dapur ini sebagai kata depan. Preposisi. Fungsi ini sebagai kategori. Nah, apakah kalian sudah paham dari penjelasan kategori ini? Sudah, Bu. Baik, kita lanjut dengan peran yang ketiga.
dan sintaksis, yaitu makna yang diperoleh dari hubungan fungsi, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Di sini apakah sudah jelas semua tentang pelajaran sintaksis? Sudah, Bu. Akan mempelajari tentang frasa. Apakah kalian di sini ada yang tahu apa itu frasa? Tidak, Bu. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan tentang frasa. Frasa ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, terdiri dari 2 kata atau lebih. Nah, di sini Ibu tulis buku. Apakah kata buku ini terdiri dari termasuk dari kata frasa? Tidak. Kenapa kalian tidak jawab? Kenapa kalian menjawab tidak? Karena tidak terdiri dari 2 kata. Nah, misalnya kalau termasuk dari frasa, buku ini ditambah dengan apa? Saya. Ya, betul. Buku saya. Karena sudah memasuk kategorinya, yaitu 2 kata ini, kata 1 dan ini kata 2. Yang kedua yaitu tidak melampaui klausa dan kalimat. Yang ketiga, seperti peran sintaksis yang mempunyai fungsi SPOK. Apakah kalian sudah mengerti? Yaitu jenis frase. Jenis frase ini terbagi menjadi 3. Nah, yang pertama itu berdasarkan hubungan kedua unsurnya. Pertama, berdasarkan hubungan kedua unsurnya. Yang kedua, berdasarkan keutuhan frasa. Dan yang ketiga, berdasarkan makna. Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu yang pertama, berdasarkan hubungan kedua unsurnya. Nah, yang pertama itu terbagi menjadi 2 bagian, yaitu frase koordinatif dan frase subordinatif. Terus selanjutnya berdasarkan keutuhan frasa itu terbagi menjadi 2 juga. Yang pertama yaitu frase ekosentrik dan frase endosentrik. Nah, frase endosentrik di sini terbagi menjadi 3, yaitu endosentrik koordinatif, endosentrik atributif, dan endosentris aspositif. Yang ketiga yaitu berdasarkan makna, terbagi menjadi 3, yaitu frase lugas, frase metamorfosis, dan frase idiomatis. Apa kalian sudah
mungkin sampai situ saja pelajaran kita hari ini. Dilanjutkan untuk minggu depan. Lebih kurangnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.